Hai guys, see you again with me, Suryadi. Di video kali ini, saya akan berbagi 30 istilah atau kosakata yang you guys harus ketahui sebelum bekerja di kapal pesiar. Istilah atau kosakata apakah itu? Jika you guys ingin tahu, silahkan saksikan video ini sampai akhir. You yang belum subscribe Suryadi channel, silahkan subscribe sekarang juga. Dan ingat, tekan belnya di bawah. Nomor 1, cabin. Sama artinya dengan room, yaitu kamar. Contohnya, our cabins are not large. Cabin-cabin kita di kapal pesiar tidak luas. Cabin yang relatif sempit ini harus ditempati oleh 2 crew member untuk posisi regular crew member, bukan bagian dari manajemen. Bednya juga relatif sempit guys, hanya ukurannya 1 kali 2 meter. Sehingga bisa dibayangkan, satu bed tidak bisa ditiduri oleh 2 orang. Sehingga satu kamar yang ditiduri oleh 2 orang, satu tidur di bed yang di bawah, satunya lagi tidur di bed yang di atas. Lagi sekali, our cabins are not large. Nomor 2, galley. Sama artinya dengan kitchen, yaitu dapur. Contohnya, most cooks work in the main galley. Kebanyakan tukang masak bekerja di dapur utama. Main galley atau dapur utama ini terletak di antara 2 dining room. Selain main galley, ada juga crew galley, yaitu galley yang terletak di restoran crew member. Ada juga room service galley, galley yang terletak di room service. Kemudian ada juga buffet galley. Kalau di Carnival namanya Lido Galley, yaitu galley dapur yang terletak di restoran dengan buffet style service. Lagi sekali, most cooks work in the main galley. Nomor 3, deck. Sama artinya dengan floor atau lantai. Di kapal pesiar ada banyak lantai. Dan tamu-tamu tinggal itu dari deck 4 atau lantai keempat ke atas. Sedangkan di bawahnya adalah wilayah untuk crew member. Contohnya guys, decks can also have names. Lantai bisa juga memiliki nama. Contohnya deck 4 atau lantai keempat namanya Riviera Deck. Deck 5 namanya Main Deck. Deck 6 namanya Upper Deck. Deck 7 namanya Empress Deck. Deck 8 namanya Atlantic Deck. Deck 9 namanya Promenade Deck. Deck 10 namanya Lido Deck. Deck 11 namanya Veranda Deck. Dan seterusnya. Lagi sekali, decks can also have names. Nomor 4, dishwash area, yaitu tempat pencucian piring. Contohnya, all the plates must be put on the table in the dishwash area. Semua piring kotor harus ditaruh di atas meja di tempat pencucian piring. Guys, setelah makan, seluruh crew member harus menaruh semua piring kotor mereka di atas meja yang sudah disiapkan di tempat pencucian piring. Lagi sekali, all the plates must be put on the table in the dishwash area. Nomor 5, dining room, yaitu formal restaurant. Most of our guests have dinner in the dining room. Kebanyakan tamu-tamu kita makan makanan malam di dining room. Sebenarnya di kapal pesiar ada banyak restoran. Selain dining room, ada juga dengan restoran dengan buffet style service. Ada juga room service yang open 24 hours dan lain-lain.
Lagi sekali guys, most of our guests have dinner in the dining room. Nomor 6, bridge, yaitu anjungan, tempat kapten mengemudikan kapal pesiar. In case of an emergency, all the watertight doors will be automatically closed from the bridge. Jadi, dalam keadaan darurat, seluruh pintu penahan air akan secara otomatis tertutup dari anjungan. Di kapal pesiar ada sebuah pintu yang namanya watertight door, yaitu pintu yang digunakan untuk menahan air, sehingga air itu kalau misalnya ada kebocoran ataukah banjir di kapal tidak bisa mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Lagi sekali guys, in case of an emergency, all the watertight doors will be automatically closed from the bridge. Nomor 7, garbage disposal, yaitu tempat pembuangan sampah. Various signs are used for garbage disposal. Beraneka ragam tanda digunakan untuk tempat pembuangan sampah. Artinya, sampah harus ditempatkan di tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Contohnya, sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan harus ditaruh di tong sampah yang berwarna merah. Sampah yang berasal dari kayu, plastik, atau kertas harus ditaruh di tempat sampah yang berwarna abu-abu. Sampah yang berasal dari can atau aluminium foil harus ditaruh di tong sampah yang berwarna biru. Kemudian kalau ada broken glasses atau bottle harus ditaruh di tong sampah berwarna kuning. Dan chinaware, yaitu broken chinaware seperti piring, harus ditaruh di bin atau tong sampah yang berwarna putih. Various signs are used for garbage disposal. Nomor 8, 3 bucket system, yaitu sistem yang digunakan untuk membersihkan tempat kerja kita. Contohnya, 3 bucket system is used to clean our workplace. Jadi ketika membersihkan tempat kerja kita selalu mempersiapkan 3 jenis ember, yaitu yang pertama, ember yang berwarna merah yang diisi air panas dan sabun, digunakan untuk membersihkan tempat kerja kita. Yang kedua adalah ember yang berwarna abu-abu, gray bucket, berisi air hangat saja, digunakan untuk membilas, yaitu menghilangkan kotoran tadi dan air sabunnya. Dan yang terakhir adalah white bucket, yaitu ember yang berwarna putih, diisi air dan bleach. Ini digunakan untuk mensanitize, yaitu membunuh bakteri. Guys, lagi sekali, 3 bucket systems is used to clean our workplace. Nomor 9, port, yaitu sebelah kiri kapal ketika menghadap ke depan. Contohnya, cabins and equipment on the port side have even numbers. Jadi kamar-kamar dan perlengkapan-perlengkapan yang ada di kapal di sebelah kiri bagian kapal itu memiliki nomor genap. Nomor 10, lawan dari port side, yaitu starboard side, sebelah kanan kapal ketika menghadap ke depan. Cabins and equipment on the starboard side have odd numbers. Cabin-cabin, kamar-kamar, dan equipment atau perlengkapan yang ada di kapal yang terletak di sebelah kanan kapal memiliki nomor ganjil. Cabins and equipment on the starboard side have odd numbers. Nomor 11 guys, forward sama dengan bow atau front, yaitu bagian depan kapal. Contohnya, numbers on cabins and equipment get smaller as we go forward, yaitu nomor-nomor kamar-kamar dan perlengkapan-perlengkapan yang ada di kapal nomornya mengecil
ketika kita bergerak ke depan. Numbers on cabins and equipment get smaller as we go forward. Nomor 12, lawan dari forward, yaitu aft, atau stern, atau back end, yaitu bagian belakang kapal. Numbers on cabins and equipment get larger as we go aft. Jadi, nomor-nomor kamar atau cabin dan equipment yang ada di kapal membesar begitu kita bergerak ke belakang kapal. Numbers on cabins and equipment get larger as we go aft. Jadi dengan demikian guys, akan sangat mudah jika kita ingin mencari sesuatu di kapal. Begitu nomornya kecil, pastilah posisinya di depan. Begitu nomornya besar, posisinya di belakang. Kalau nomornya genap, posisinya itu pastilah di bagian kiri kapal. Ingat, menghadap ke depan. Begitu nomornya ganjil, adanya adalah di sebelah kanan kapal. Nomor 13, embarkation, yaitu penaikan ke kapal pesiar. Sehingga ada istilahnya embarkation day, yaitu hari di mana tamu itu naik ke kapal pesiar. Contohnya, the embarkation was very slow last cruise. Jadi, proses menaikkan tamu-tamu itu ke kapal sangat lambat di cruise terakhir kemarin. The embarkation was very slow last cruise. Nomor 14, lawan dari embarkation yaitu disembarkation, yaitu penurunan tamu dari kapal pesiar ke darat. Contohnya, disembarkation will be started at 8 o'clock tomorrow morning. Jadi penurunan tamu dari kapal ke darat akan dimulai jam 8 besok pagi. Biasanya disembarkation di kapal itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Sehingga jam 10 semua tamu yang sudah selesai cruising sudah harus di luar kapal. Sedangkan untuk embarkation itu mulainya dari jam 12 sampai sore hari tergantung jam kapal berangkat. Lagi sekali guys. Disembarkation will be started at 8 o'clock tomorrow morning. Nomor 15, gangway, yaitu tangga ke geladak kapal. Tempat tamu atau crew member masuk ke kapal atau keluar dari kapal menuju ke darat. Cuman gangway ini letaknya berubah-ubah. Kadang-kadang di dek di bawah, kadang di dek 4, dek 5, dan seterusnya. Tergantung dari situasi air laut dan juga portnya. Contohnya, the gangway will be located on upper deck tomorrow. Ini gangway-nya akan terletak di deck upper atau upper deck, yaitu di deck nomor 6 besok. The gangway will be located on upper deck tomorrow. Nomor 16, itinerary, yaitu rencana perjalanan. Pelabuhan-pelabuhan yang akan dikunjungi oleh kapal pesiar. The itinerary of our ship is fascinating. Rencana perjalanan kapal kita sangat menarik, yaitu mengunjungi tempat-tempat yang indah. The itinerary of our ship is fascinating. Nomor 17, dock, yaitu merapat atau menyandar di pelabuhan. Contohnya, we usually dock in Cozumel, Mexico. Jadi ada pelabuhan di Meksiko namanya Cozumel, nama tempat ya, Cozumel. Nah, tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh kapal-kapal pesiar setiap harinya. Dan pelabuhannya juga sangat besar dan luas. Sehingga we usually dock in Cozumel, Mexico. Nomor 18, lawan daripada dock, yaitu tender. Yaitu karena sesuatu hal, misalnya pelabuhannya kepenuhan atau pelabuhannya dangkal sehingga kapal pesiar tidak bisa menyandar atau merapat di pelabuhan, sehingga harus tetap tinggal di laut, tidak begitu jauh dari pelabuhan dengan cara menurunkan jangkarnya atau anchor. Ya, sehingga kapalnya tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, ketika kru member atau tamu ingin ke darat, harus menggunakan boat yang sudah disiapkan oleh pihak pelabuhan. Sehingga contohnya adalah
next cruise we will tender in Benoa, Bali. Cruise depan kita akan tender di Benoa, di pelabuhan Benoa, Bali. Next cruise we will tender in Benoa, Bali. Nomor 19, home port, yaitu rumah pelabuhan. Di tempat inilah embarkation dan disembarkation dilangsungkan. Miami is one of the most crowded home ports. Miami adalah salah satu rumah pelabuhan yang paling ramai. Sehingga setiap kali kita ke Miami itu ada puluhan kapal pesiar menyandar di sana untuk embarkation dan disembarkation-nya. Miami is one of the most crowded home ports. Nomor 20, Port of Call, yaitu pelabuhan yang dikunjungi oleh kapal pesiar. Contohnya, Nassau is the first port of call that we will visit this cruise. Nassau adalah tempat atau pelabuhan pertama yang kita akan kunjungi cruise ini. Nah, untuk 7 hari cruise biasanya kita mengunjungi 3 pelabuhan atau 3 port of call. Kalau untuk 3 hari cruise kita hanya mengunjungi 1 pelabuhan. Kalau untuk 4 hari cruise kita mengunjungi 2 pelabuhan. Selebihnya kita seharian di laut. Lagi sekali guys, Nassau is the first port of call that we will visit this cruise. Nomor 21, weather tide door, yaitu pintu khusus yang dipergunakan untuk menahan angin, hujan, dan semprotan air laut dari bagian dalam kapal. Sehingga ini tidak bisa masuk ke bagian dalam kapal. Sehingga contoh kalimatnya adalah, weather tide doors are designed to keep wind, rain, and sea spray from inside of the ship. Yaitu weather tide door ini digunakan untuk menahan angin yang kencang, kemudian air hujan juga, dan semprotan air laut jika gelombangnya tinggi dari bagian kapal, sehingga ini tidak bisa masuk ke bagian kapal. Nah, pintu ini sangat berat, hati-hati guys. You tidak bisa membukanya dengan tangan seperti ini aja, tapi juga harus menggunakan berat badan, mendorongnya seperti ini guys. Lagi sekali, weather tide doors are designed to keep wind, rain, and sea spray from inside of the ship. Nomor 22, selain weather tide door ada juga water tide door, yaitu pintu yang digunakan atau didesain dibuat untuk menahan air yang bisa mengalir dari satu tempat ke tempat lain di kapal pesiar. Kalimatnya, water tide doors are designed to keep water from going from one area to another. Jadi guys, water tide door ini digunakan untuk menahan air, ya, mengalir dari satu tempat ke tempat lain di kapal pesiar. Sehingga kalau ada banjir atau leaking, yaitu bocor, lagi sekali guys, nah, water tide door inilah yang menahan air itu, sehingga tidak akan mempengaruhi bagian-bagian lain yang ada di kapal pesiar. Water tide doors are designed to keep water from going from one area to another. Nomor 23, selain water tide door, satu jenis pintu keselamatan yang harus ada di kapal pesiar adalah fire screen door, yaitu pintu khusus yang dipergunakan untuk memperluasnya api atau asap dari satu bagian ke bagian lain di kapal pesiar. Sehingga contohnya adalah fire screen doors are designed to slow the spreading of smoke and fire from one area to another. Guys, di kapal pesiar itu sebenarnya semua perlengkapan keselamatan sudah disediakan, termasuk ketiga jenis pintu ini, water tide door,
water tight door, dan fire screen door. Nah, fire screen door ini gunanya untuk, lagi sekali, memperluasnya api atau asap dari satu bagian ke bagian lain. Misalnya jika terjadi suatu kebakaran di suatu bagian, maka dengan menutup fire screen door ini, maka asap ataupun api ini tidak bisa menyebar ke bagian-bagian lain yang ada di kapal pesiar. Fire screen doors are designed to slow the spreading of smoke and fire from one area to another. Nomor 24, master station, yaitu tempat di mana tamu dan crew member harus pergi jika terjadi keadaan darurat yang sebenarnya. In case of a real emergency, all guests and crew members must go to their master station. Ya, dalam sebuah keadaan yang darurat, seluruh tamu dan juga crew member harus pergi ke master station mereka masing-masing. Selanjutnya mereka harus menunggu aba-aba atau perintah dari kapten kapan mereka harus menuju ke lifeboat atau life raft mereka masing-masing. Karena seluruh kru dan juga tamu yang ada di kapal memiliki nomor station masing-masing dan memiliki lifeboat atau life raft masing-masing, yaitu tempat atau alat untuk menyelamatkan diri jika terjadi emergency. Lagi sekali, in case of a real emergency, all guests and crew members must go to their master station. Nomor 25, lifeboat atau skoci. Contohnya, all waiters have to know how to lower lifeboats. Jadi semua waiter harus tahu bagaimana menurunkan lifeboat jika terjadi keadaan darurat yang sebenarnya, sehingga semua tamu dan crew member bisa diselamatkan. Lagi sekali guys, all waiters have to know how to lower lifeboats. Nomor 26, selain lifeboat ada juga life raft, yaitu perahu karet yang digunakan sebagai perlengkapan untuk menyelamatkan tamu dan juga crew member jika terjadi keadaan darurat yang sebenarnya. Contohnya, this contract, my duty in case of a real emergency is lowering life rafts. Jadi, di kontrak ini, tugas saya ketika terjadi keadaan darurat yang sebenarnya adalah menurunkan life raft. Jadi, sebagai seorang waiter, banyak duty khusus yang kita dapatkan jika terjadi keadaan darurat yang sebenarnya, seperti menurunkan lifeboat dan life raft. Nah, kenapa dining room staff, yaitu orang-orang yang bekerja di restoran ini, dipilih untuk tugas-tugas seperti ini jika terjadi keadaan darurat yang sebenarnya adalah karena kita anggotanya banyak, ya, dan juga dianggap mampu. Makanya lah kita memiliki duty yang lumayan lebih berat daripada departemen yang lain. Lagi sekali guys, this contract, my duty in case of a real emergency is lowering life rafts. Nomor 27, perlengkapan keselamatan yang lain adalah life jacket, yaitu jaket pelampung. Contohnya, spare life jackets can be found near lifeboats and life rafts. Jadi, life jacket, yaitu jaket pelampung cadangan, bisa ditemukan di dekat-dekat lifeboat atau life raft. Ya, bagi tamu atau crew member, jika tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk mengambil life jaket mereka di cabin mereka masing-masing, jika keadaan darurat yang sebenarnya terjadi sewaktu-waktu, bisa mengambilnya di box atau kotak-kotak, ya, di mana disimpan spare atau cadangan life jacket. Nah, kotak-kotak ini terletak dekat-dekat dengan lifeboat atau life raft. Lagi sekali guys, spare life jackets can be found near lifeboats and life rafts. Nomor 28, satu lagi perlengkapan keselamatan yang harus ada di kapal pesiar adalah life ring, yang disebut juga life buoy atau life donut karena bentuknya seperti donat, yaitu pelampung. Contohnya, if you see a man overboard, you must throw a life ring over the side as close to the persons as you can.
Jadi jika you guys melihat seseorang jatuh ke laut, you harus lemparkan sebuah pelampung di side-nya orang itu sedekat mungkin yang kamu bisa. Ya, jangan sampai dibiarkan. Lagi sekali guys, if you see a man overboard, you must throw a life ring over the side as close to the person as you can. Nomor 29, man overboard, yaitu seseorang jatuh ke laut. There was a man overboard last cruise. Jadi ada seseorang yang jatuh ke laut cruise terakhir. Ya, saya pribadi pernah punya pengalaman ada orang yang jatuh ke laut. Itu terjadi di hari pertama saya bekerja di kapal pesiar. Ya, di malam hari saya digedor oleh guru college saya, karena kontrak pertama itu saya college ya. Saya langsung college dining room service training college, itulah posisi saya. Ya, digedor pintu saya oleh guru training saya beserta chief security, yaitu pimpinan security-nya, untuk mengecek karyawan-karyawan, the crew member yang ada di cabin. Saya dipanggil, ya ada jelas. Kalau teman saya, cabin mate saya, teman yang satu kamar dengan saya nggak ada, saya bilang dia sedang bekerja. Oke. Nah, saya nggak tahu kalau kejadiannya adalah ada man overboard saat itu. Kemudian keesokan harinya, di pagi hari saya tanya ke teman saya, kamu digedor juga pintunya kemarin? Oh iya, ada apa ya? Oh itu kemarin ada orang yang jatuh ke laut. Nah itu. Dan ternyata yang jatuh itu bukan crew member tapi tamu. Tapi saya nggak tahu kejadiannya seperti apa, bagaimana kelanjutannya. Ya, lagi sekali guys. There was a man overboard last cruise. Nomor 30, alarm signals. Yaitu tanda yang bisa diberikan di kapal pesiar untuk menunjukkan emergency atau keadaan darurat. Nah, di kapal pesiar ada dua tanda yang bisa digunakan untuk menunjukkan keadaan darurat, yaitu alarm bell dan ship whistle atau peluit kapal. Alarm bell hanya bisa didengarkan dari bagian dalam kapal. Misalnya ketika kita berada di cabin atau di tempat-tempat area umum lainnya, tetapi bukan di open deck. Sedangkan ship whistle atau peluit kapal bisa didengarkan dari kedua tempat, yaitu bagian dalam kapal dan juga bagian luar kapal, yaitu seperti di open deck. Contoh kalimatnya guys, alarm signals are given on board the ship to indicate emergencies. Jadi alarm signal atau tanda alarm ini digunakan di kapal untuk menunjukkan terjadi keadaan darurat. Lagi sekali, alarm signals are given on board the ship to indicate emergencies. Guys, itulah 30 istilah atau kosakata yang wajib you ketahui jika bekerja di kapal pesiar. Nah, pengetahuan semacam ini sangat penting bagi you guys yang sudah lulus final interview dan menunggu keberangkatan untuk yang pertama kali. Demikian juga you guys yang memiliki cita-cita ingin bekerja di kapal pesiar. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan awal sehingga you bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru di kapal pesiar dengan lebih cepat. Guys, I love you all. I wish you all the best. I'm Suryadi. Thanks for watching. Stay happy and stay healthy. Bye bye.